Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mahasiswa STIT Sanul Fikri. Hari ini saya akan mencontohkan teknik menyimak 5R. Langsung saja ya. Jadi kalau kita bicara teknik menyimak 5R, ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Walaupun sebenarnya hanya 2 garis besar, yaitu persiapan lembarannya ya, R1, R2, R3 sampai R5 dan lingkungan sekitar. Karena bila lingkungan tidak mendukung juga akan sulit dalam menyimak. Nah, karena sedang latihan, harapannya nanti tugas yang dikumpulkan ya kalau tidak sempurna tidak masalah, tetapi bisa ya digunakan untuk nanti penugasan yang utama. Jadi hari ini bukan masuk ke penugasan belum, tetapi pembiasaan atau latihan. Langsung saja ya. Hari ini saya akan berikan contohnya. Saya akan lihat bagaimana R1, R2, R3 dan nanti bagaimana dalam menyimaknya. Selamat menyaksikan. Baiklah, teknik menyimak 5R membutuhkan kertas ya, R1, kemudian nanti R2, R3, R4, dan kemudian R5. Masing-masing isi dari R1 sampai R5 ya tentu berbeda. Ketika kita menyimak maka R1 adalah berisi ya, catatan. Apapun yang terdengar, apapun yang terlihat tanpa harus mengulangi sebenarnya ya, itu silakan ditulis. Nah, dari video yang latihan tadi kita bicara ada 2. Pertama ya, bicara Gojek dan Bukalapak. Oke, contoh nih ya. Pak, apakah harus tertulis dengan jelas? Tidak mesti. Yang penting bisa dibaca oleh kalian sendiri. Jadi jangan sampai nanti ketika nulis malah tidak bisa dibaca ya, hati-hati. Gojek turun set, oh ya Nadim. Ya Nadim Makarim. Kemudian Bukalapak, siapa? Terus ya. Tulislah terus sehingga nanti menjadi tulisan atau ringkasan awal ya, bukan rangkuman, jadi ringkasan dari poin-poin yang ada dalam video. Begitu. Selanjutnya, bicara R2. R2 digunakan untuk merapikan dari R1. Nah, contoh ya, saya buat bentuknya adalah klausa. Nah, ini misal ya. Nah, nih. Nadiem Makarim adalah pendiri Gojek. Umurnya masih muda, 9 tahun. Terus ya. Jadi poin-poin penting. Nah, boleh juga dituliskan pertanyaan dari Mbak Najwa Shihab. Ya, silakan juga boleh tulis. Jadi sehingga nanti poin-poin penting ini ditulis. Yang akhirnya di R3 ya, harusnya ini R3 itu wajib ketik. Tapi saat ini saya contohkan saya belum diketik ya. Nah, tidak masalah, nanti kedepannya wajib diketik. Untuk penugasan atau pembiasaan latihan hari ini tidak ketik tidak masalah, tulis tangan juga boleh gitu ya, untuk pembiasaan latihan ini. Untuk penugasan wajib ketik. Nah, langsung dibuat kalimatnya ya. Bagaimana kalimatnya? Tentu kalimat sesuatu yang bebas, artinya menggunakan bahasa kalian sendiri. Pada kesempatan contoh ya, saya sambil bacakan. Kali ini Mata Najwa mengundang pendiri Gojek yaitu Nadiem Makarim. Nah, ini tulisannya nih. Ini tulisan tidak jelas ya karena cepat, tidak masalah karena memang durasi waktu ini video kalau terlalu lama juga nanti akan membosankan dan saya juga harus convert menjadi satu yang biar bisa di-upload di YouTube, nanti kalian bisa saksikan. Oke, ya jadi pada kesempatan kali ini Mata Najwa mengundang pendiri Gojek yaitu Nadiem Makarim. R3 boleh berbentuk berita, boleh berbentuk opini dari yang tadi, boleh berupa informasi atau artikel juga boleh, bergantung dari video yang disimak ya. Hati-hati, jadi jangan terpaku oleh harus bagaimana. R3 bebas, sampaikan, Pak kalau mau dibuat kayak cerpen jangan ya, itu fiksi, tapi dibuatlah seperti cerita, bukan cerpen tapi cerita prosa juga boleh ya. Nah, maka yang terakhir
R4 harusnya dan R5. Ini gabung. Di satu sisi kadang R4 itu adalah refleksi. Jadi hikmahnya apa? Oh ya, hikmahnya tulis bebas, boleh ketik, boleh tulis tangan harusnya. Nah, kalau untuk hal ini semua kan tulis tangan ya. Nah, R5 itu berarti pertanyaan-pertanyaan yang belum mungkin terjawab atau satu yang kemudian terlintas di pikiran yang bisa jadi ada hubungannya dengan materi atau video yang disimak. Jadi ini terkadang bentuknya sebenarnya sunnah gitu. Boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau ada bagus. Artinya berarti saya bisa menangkap bagaimana proses menyimak kalian semua mahasiswa dalam prosesnya itu ketemu sesuatu atau ngeling sesuatu, tulislah di R4. Jangan di R3 ya. R3 itu murni apa yang ada di dalamnya, di dalam video. Hati-hati jangan gunakan apapun ya, misalnya seperti, mohon maaf ya, kadang di Google juga banyak, bisa googling video yang kemudian search converter langsung tulisannya apa yang diucapkan langsung ketulis di Word. Hati-hati. Nah, ya, dosen juga tahu itu adalah bentuk plagiasi. Sekali lagi saya tekankan bentuk plagiasi. Jangan sampai seperti itu. Tulislah dengan kata-kata sendiri. Ini akan membantu untuk materi terakhir yaitu menulis. Maka hari ini menyimak, walaupun menyimak tapi sebenarnya juga berlatih untuk menulis. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tadi belum begitu jelas ya. Jadi silakan nanti bisa ditanyakan di Zoom karena setelah ini juga ada Zoom meeting, juga bisa di grup. Ingat modulnya juga dipakai, jadi tidak hanya di Edu Fikri. Nah, kedepannya harapannya ini menjadi salah satu bentuk teknik menyimak yang sering kalian gunakan untuk pembelajaran. Kalau untuk yang ekstensif ya atau menyimak biasa ya tidak masalah, tapi dengan berlatih seperti ini saya yakin nanti intensif maupun ekstensif kita bisa menyimak dan nanti untuk pembelajarannya atau untuk kerja profesional seperti BK tadi, mendengar anak tidak lagi jemu, tidak lagi bosan dan tahu intinya. Dan untuk PAUD juga bisa mendengar bagaimana sih anak sebenarnya, ada pola-pola apa tertentu yang bisa didapatkan dari proses menyimak itu tadi ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.